Puji Tuhan, haleluya. Tes ombak dulu ya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan kembali mempelajari firman Tuhan. Beberapa minggu ini kita sudah melihat beberapa tema. Dan hari ini saya diberikan tema dari Bapak Gembala, New Day, New Commitment. Opo iki hari baru, komitmen juga yang baru. Yuk sama-sama kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Komitmen ini ada banyak istilah-istilah yang digunakan di dalam Alkitab yang berbicara tentang janji. Ya, salah satunya komitmen. Komitmen juga merupakan janji. Tetapi komitmen ini lebih tinggi tingkatannya karena komitmen ini adalah janji serius. Saya kutip dari perkataan guru saya di sekolah Alkitab, komitmen adalah janji serius yang diucapkan. Makanya kalau kita menikah dikatakan itu adalah komitmen pernikahan. Karena apa? Karena ketika kita menikah itu artinya kita memutuskan untuk berkomitmen untuk sehidup semati. Nah, itu bukannya kayak I love you habis itu besok ditinggal gitu ya saudara, enggak ya saudara. Tetapi komitmen ini adalah sebuah janji yang bukan asal-asal dikeluarkan dari mulut, bukan asal-asal dikeluarkan dari lidah, tetapi ini adalah janji yang serius. Ini adalah keterikatan seseorang ketika dia menyampaikan mengenai janjinya ya saudara. Atau ini juga mungkin kalau saudara di pekerjaan lebih kenal dengan yang namanya kontrak ya. Boleh dibatalin? Nggak boleh ya saudara, kena penalti nanti ya, rugi di saudara. Jadi komitmen ini nggak bisa dibatalkan. Nah saudara, di dalam Alkitab ada satu contoh mengenai komitmen. Kita akan melihat bersama-sama di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan 2 ayat aja saudara. Sebenarnya ini panjang sampai ayat 27, tapi kita baca 2 ayat aja. Yuk kita baca bersama-sama. Kelihatan, yang tidak kelihatan bisa buka di Alkitab masing-masing. Yang bawa HP boleh buka HP-nya, tapi di mode pesawat aja supaya nggak ada gangguan ya saudara. Yuk di ayat 14, kita baca ayat 14 dan 15. 2, 3. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, kisah ini menunjukkan, saya ringkas saja saya ceritakan, ini adalah kisah di mana menceritakan ketika Yosua dan bangsa Israel sudah memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Jadi selama ini mereka bergumul dari Mesir selama 40 tahun di padang gurun, dan kemudian Allah menjanjikan sebuah tanah disebut tanah Kanaan. Nah, ini mereka sudah masuk di tanah Kanaan. Nah, saudara, jadi ini adalah musim yang baru bagi bangsa Israel saat memasuki tanah Kanaan. Dari banyak hal yang mereka lakukan, maka Yosua pertama kali ketika dia masuk ke tanah Kanaan, dikatakan dalam perikop ini dia memperbaharui perjanjian di Sikem. Ya, kenapa dia memperbaharui perjanjian di Sikem? Karena Sikem ini adalah sebuah tempat yang memiliki tradisi kuno tentang makna keagamaan. Jadi tempat Sikem itu sebuah tempat di mana semua orang Israel selalu mengadakan perjanjian dengan Tuhan di Sikem. Ya, jadi ini bukan tempat sembarang tempat, tetapi ada historinya ya saudara. Nah, apa yang diperbaharui ketika mereka sampai di tanah Kanaan dan mereka melakukan pembaharuan komitmen di Sikem? Yang kita lihat bersama-sama adalah beribadah kepada
Tuhan. Atau saya singkat bahwa mereka harus setia kepada Tuhan. Dikatakan Yosua bilang ada beberapa pilihan. Pilihlah hari ini kepada bangsa Israel. Kepada siapa kamu beribadah? Kamu beribadah kepada kepada Allah nenek moyangmu sebelum mereka menyembah Allah Israel, yaitu Allahnya Abraham. Jadi Abraham itu kan dipanggil keluar. Sebelumnya dia bukan menyembah Tuhan Allah Israel, tapi menyembah berhala gitu ya saudara. Atau menyembah Allah orang Amori, itu sama juga ya saudara, Allah lain yang bukan Allah Israel. Nah, si Yosua kasih pilihan kepada bangsa Israel untuk memilih. Kamu mau memilih untuk beribadah kepada Tuhan atau kamu mau memilih untuk beribadah kepada Allah-Allah asing. Kenapa dikasih pilihan seperti ini saudara? Kalau kita mundur di dalam Ulangan pasal 8, saudara lihat, saya singkat aja ya saudara, saya ceritakan bahwa Musa pernah berkata kepada bangsa Israel, ketika mereka beribadah kepada Tuhan, Allah berjanji roti, makananmu, pekerjaanmu, usahamu diberkati oleh Tuhan. Sebaliknya, ketika mereka beribadah kepada Allah asing, maka yang terjadi kutuk menyertai. Bahkan itu diulangi di dalam Ulangan pasal 28. Jadi artinya, orang yang beribadah kepada Tuhan selalu ada berkat di dalamnya. Sedangkan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, ya say sorry ya saudara. Yang bagaimana ya? Saudara bisa jabarkan itu sendiri. Bisa, orang lain bisa terlihat diberkati, bisa banget saudara. Saudara bisa lihat banyak orang yang enggak percaya sama Tuhan, tapi hidupnya baik-baik saja, terlihat baik-baik saja. WA-nya selalu update status, pergi ke hotel ini, pergi ke hotel itu, berenang sama anak-anak dan segala macamnya, makan di restoran dan segala macamnya. Terlihat diberkati. Tapi siapa yang sangka berkat ternyata bukan hanya terlihat kepada apa yang kelihatan, tetapi ada juga berkat yang tidak kelihatan. Damai sejahtera, walaupun banyak masalah tetap sukacita, tetap damai sejahtera, itu juga berkat saudara. Cuman sebagian besar kita hanya melihat berkat-berkat yang kelihatan. Sebenarnya ada berkat-berkat yang tidak kelihatan yang Allah kerjakan ketika kita setia dan beribadah kepada Tuhan. Saya katakan seperti ini, berkat Tuhan selalu menyertai orang-orang yang setia kepadanya. Jadi berkat Tuhan itu selalu menyertai kita. Sekali lagi, bukan dalam hal saja yang kelihatan, tapi bentuk-bentuknya dalam hal yang tidak kelihatan. Dalam anak-anak mungkin yang saudara lihat, banyak mereka bergaul dengan banyak orang, tetapi karena setia terus dibawa beribadah, ya walaupun pergaulannya tidak baik, tetapi mereka tetap jadi anak-anak yang baik. Itu berkat saudara. Berapa banyak orang yang berusaha untuk dorong anaknya jadi baik, gitu ya saudara. Karena lingkungannya udah nggak baik, orang tuanya jarang ajak ke gereja, ya sudah saudara, jadilah anaknya tumbuh dengan seperti itu ya saudara. Jadi hari ini kita melihat bahwa kenapa di tahun baru ini kita harus berkomitmen, memperbaharui komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, karena selalu ada berkat bagi orang-orang yang setia kepadanya. Makanya bangsa Israel dikasih pilihan, kamu mau beribadah kepada Tuhan atau tidak. Nah saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin maju, dunia semakin berkembang, teknologi semakin berkembang, dan semua bisa dilakukan dengan satu sentuhan, yaitu HP, ya saudara. Dengan HP kita bisa belajar, dengan HP kita bisa bekerja. Saya dan Bapak Gembala juga kalau udah tiba-tibanya ada sesuatu yang kita ini, bisa dengan HP kita bisa buka Alkitab, dengan HP juga kita bisa buka Bible Study, ya saudara. Jadi bisa baca di situ. Tapi dengan HP juga kita bisa dijauhkan untuk tidak menyembah Tuhan. Jadi kalau bangsa Israel pada saat itu mereka bisa banget dipilih untuk menyembah kepada Allah-Allah di mana mereka tinggal, yaitu Allah orang Amori. Tetapi saudara, kita juga diperhadapkan dengan pilihan seperti itu. Kita mau beribadah kepada Tuhan atau kita mau beribadah kepada Allah lain. Semua hal yang menjauhkan kita dari Tuhan itu disebut sebagai penyembahan kepada Allah asing. Termasuk HP. Kalau saudara lihat Bapak Gembala atau saya yang biasa main musik, kami biasa sambil main musik bisa sambil main iPad ya saudara. Jangan kira kami main iPad ya saudara, atur sound system. Jadi atur sound system itu bisa sekarang dari iPad, saking majunya teknologi.
Anak-anak bisa bekerja, bisa belajar, bisa juga main game lewat HP. Tetapi anak-anak juga ada yang tidak mau ke gereja gara-gara apa saudara? HP. Udah sepanjang hari mereka udah keasikan HP. Jadi semua hal itu akan menarik kita. Saat-saat ini mungkin kita nggak seperti orang Israel, kita bisa beribadah kepada kita nggak seperti orang Israel yang beribadah kepada Allah asing atau penyembahan berhala, tetapi kita bisa beribadah kepada HP, teknologi saudara. Teknologi bisa menjauhkan kita dari Allah. Jadi semua hal yang menjauhkan kita dari Allah itu disebut penyembahan kepada Allah asing. Jadi pastikan saudara ketika saudara beribadah kepada Tuhan, mari berkomitmen, perbaharui komitmen kita bahwa kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Banyak, ini bukan cuma untuk Bapak Ibu Saudara semuanya, tetapi untuk kami hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak saya melihat kalau kami persekutuan hamba-hamba Tuhan, saya kira kakak-kakak pengerja ini lagi buka Alkitab gitu ya saudara. Ternyata Alkitabnya diselingin karena tidak dimatikan wifi-nya atau bagaimana ya, saya nggak ngerti juga. Jadi sambil buka Facebook lah, bisa sambil balas WA dan segala macamnya. Bisa nggak dilakukan? Bisa saudara. Tetapi sadarkah kita bahwa sebenarnya hal-hal itu menarik kita dari Tuhan? Kalau kita bisa berikan setidaknya 2 jam, kalau ibadah di sini cuma 1,5 jam, kan saudara, untuk Tuhan berikan yang terbaik. Mari di tahun yang baru ini kita perbaharui komitmen kita untuk beribadah kepada Tuhan. Amin saudara. Amin. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Ya saudara, bagaimana memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini. Yang pertama saudara, dengan firman Tuhan. Katakan bersama. Firman Tuhan. Oke, kita baca ayatnya di ayat 2a. Oh, saya tidak tulis ternyata ya saudara. Ayat 2a dikatakan begini, saya bacakan untuk kita semua. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Jadi waktu Yosua berkata kepada bangsa Israel, nggak dibilang kalau inilah kemauanku sebagai pemimpin, yaitu Yosua. Tidak saudara. Tetapi dikatakan inilah perkataan Tuhan, inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Yang pertama saudara, untuk memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan adalah dengan firman Tuhan. Gak ada cara lain saudara. Yes, gak ada cara lain. Yang pertama adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah perkataan Allah. Di dalamnya kita mengerti banyak hal yang dapat kita pelajari dan menjadi penuntun dalam menjalani kehidupan kita. Dalam firman Tuhan kita bisa belajar tentang mendidik anak. Karena Alkitab kasih tahu loh, cara mendidik anak yang baik apa? Dikatakan atau diajar berulang-ulang. Itu cara mendidik. Bisa saudara, tapi pertanyaannya kita baca atau enggak gitu ya. Dari Alkitab kita bisa mendidik diri kita untuk menjadi suami yang baik, istri yang baik, wanita yang baik. Ada semuanya di Alkitab. Pelajaran tentang pelajaran tentang persinahan ada di Alkitab. Banyak saudara. Jadi firman Tuhan ini adalah perkataan Allah yang membuat kita dapat kembali memperbaharui komitmen kita. Dalam hubungan kita dengan Tuhan penting adanya komunikasi. Ketika kita berdoa, komunikasi kita itu kita yang sampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan sampaikan isi hatinya kepada kita. Ya saudara, kalau cuma doa saja kita terus yang ngomong sama Tuhan, itu artinya bukan komunikasi saudara. Hanya kita yang ngomong sama Tuhan. Tetapi waktu ada komunikasi berarti ada interaksi antara yang satu dengan yang lain. Jadi waktu kita berdoa, kita menyampaikan isi hati kita, waktu firman Tuhan disampaikan, isi hati Tuhan yang disampaikan dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16, saya maaf sekali, saya lupa masukin di dalam PowerPoint saya. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan
kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya saudara, ada beberapa hal yang kita lihat dari firman Tuhan. Dikatakan dalam 2 Timotius, itu mengajar, itu juga menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini punya dampak yang besar dalam kehidupan kita untuk mengajar kita, untuk mendidik kita, untuk menjaga kita tetap berkomitmen di hadapan Tuhan. Ya, saudara, bangsa Israel ini punya penyakit yang sama pada manusia pada umumnya. Tomat. Apa Bapak Gembala bilang? Tomat apa kepanjangannya? Tobat kumat. Hari ini bertobat, besok kumat. Hari ini bertobat, besok kumat, gitu ya saudara. Karena saudara lihat ya, kalau saudara lihat di dalam Yosua, setelah Yosua adalah kitab Hakim-Hakim, saudara akan lihat berkali-kali mereka tomat di situ, tobat kumat. Dan tapi saudara, waktu mereka bertobat, setiap kali mereka bertobat, mereka berdoa dan memperbaharui komitmen mereka di hadapan Tuhan. Setiap kali bertobat, ya walaupun nanti kumat lagi ya saudara. Kumat lagi, hakimnya mati, dia kumat lagi, melakukan dosa, menyembah kepada Allah lain. Tetapi apa yang kita pelajari dari sini saudara, setiap kali mereka berjanji kepada Tuhan adalah setiap kali mereka ada satu waktu di mana ketika mereka mengerti mereka punya kesalahan, mereka akhirnya memperbaharui komitmen mereka di hadapan Tuhan. Ya saudara, kita juga dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh bangun dalam mengasihi Tuhan, dalam mencintai Tuhan. Sering banget kita jatuh bangun. Tetapi mari percayai hal ini bahwa firman Tuhan dapat selalu membawa kita untuk kembali mengasihi Dia. Amin saudara. Dalam apapun yang kita lakukan, dalam apapun yang kita kerjakan, percaya bahwa firman Tuhan itu selalu dapat menarik kita untuk kembali kepada Tuhan. Tadi saya katakan bahwa berkat terbaik dalam kehidupan kita ini sebenarnya bukan cuman kekayaan, bukan cuman harta, bukan cuman kelimpahan atau semua baik-baik saja saudara. Tetapi bagi saya ketika saya mempelajari firman Tuhan, berkat yang terbesar ketika kita hidup di dalam Tuhan adalah punya hati yang mau diubahkan setiap kali firman Tuhan disampaikan. Karena punya hati ini seperti ini susah loh saudara. Apalagi zaman sekarang. Orang otaknya saking teknologinya maju, otaknya terlalu pintar. Tiap kali ditegur sama firman Tuhan, mereka bisa membalikkan firman Tuhan dengan logika mereka. Bisa banget. Jadi susah kalau punya hati seperti ini zaman sekarang. Ya saudara, kalau ada beberapa orang yang kami layani waktu di Tegal, mereka memilih untuk nggak ibadah onsite. Kenapa nggak memilih ibadah onsite? Kalau ibadah online bisa, ngapain ibadah onsite gitu ya saudara. Tapi berapa banyak orang yang ibadah online dengan sungguh-sungguh? Saya mau tanya. Berapa banyak? Banyak distraksi. Belum anaknya minta makan, anaknya minta anaknya minta ini, minta itu, dan segala macam kan. Belum mau tiba-tiba lagi ibadah, tiba-tiba belum matiin kompor. Banyak distraksi saudara. Jadi tidak bisa kita menyembah Tuhan dalam keadaan seperti itu. Tetapi mari hari ini mereka walaupun punya alasan-alasan seperti itu, tapi mari punya hati yang mau diubahkan dengan firman Tuhan. Karena itu berkat terbaik. Kalau saudara punya hati yang saat ini, wah saya disentuh, wah saya ditegur dari firman Tuhan, wah saya disindir dari firman Tuhan, bersyukur saudara. Berarti Tuhan masih kasih kepekaan dalam diri saudara. Coba kalau saudara dengarkan firman Tuhan, biasa aja, nggak tertampar, nggak kena apa-apa di saya. Saudara, berarti something happen gitu loh dengan diri kita. Tetapi ketika kita masih disentuh dengan firman Tuhan, berarti Tuhan masih sayang kepada kita, masih mau menjaga kita untuk tetap berkomitmen kepadanya. Amin saudara. Amin. Yang kedua saudara, bagaimana caranya memperbaharui komitmen kita di hadapan Tuhan? Yang kedua, yuk baca sama-sama.
mengingat di masa lalu. Mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Berikutnya yang Yosua lakukan, kalau saudara baca dari ayat 2 sampai ayat 13, Yosua cerita tentang perjalanan mereka mulai dari Abraham, Yusuf, dan segala macamnya ya saudara. Perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, bagaimana Tuhan menolong selama di tanah Mesir, dan semua perjalanan yang mereka sudah lalui sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, ada beberapa hal yang diingatkan Yosua, yaitu ya tadi saya sudah bilang, waktu Allah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari penyembahan berhala menjadi penyembah kepada Tuhan. Allah menuntun Abraham ke tanah Kanaan, terus kemudian Allah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Allah melindungi bangsa Israel selama dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Kalau saudara lihat di dalam Ulangan, Musa katakan, kasutmu 40 tahun gak ganti loh saudara. Kalau ibu-ibu berapa tahun sekali ganti? Model terbaru kayaknya saya belum punya yang model itu tuh, yang tertutup belakang lah, tertutup depan lah, tertutup semuanya lah, tali-tali lah, banyak kan? Tapi bangsa Israel 40 tahun dikatakan kasutnya gak rusak-rusak saudara, alas kakinya gak rusak-rusak, bajunya gak rusak-rusak. Siapa yang pelihara kalau bukan Tuhan? Nah, makanya si Yosua memperingatkan mereka untuk ingat asal-usul perjalanan kehidupan mereka. Karena mereka ini generasi yang baru, generasi orang tua mereka dikatakan yang tegar tengkuk sudah mati di padang gurun karena kepala batu. Yang tadi saudara tobat, kumat. Lebih daripada itu kepala angin. Kalau kepala batu kena air terus menerus masih bisa pecah saudara. Kalau kepala angin, coba saudara bisa tangkap angin? Gak bisa saudara. Kalau udah kepala angin udah gak bisa itu hanya dengan kuasa doa saudara yang bisa mengubahkan. Nah si orang Israel ini saudara selama ada di 40 tahun di padang gurun, ada orang-orang yang tegar tengkuk, akhirnya mereka dimusnahkan, hanya Yosua dan Kaleb yang masih hidup. Jadi mereka ini adalah generasi baru, anak-anaknya dan cucu-cucunya dari generasi yang selama 40 tahun ada di padang gurun. Makanya kenapa Yosua memperingatkan bangsa Israel. Kenapa Yosua memperingatkan bangsa Israel tentang perjalanan yang mereka lalui selama 40 tahun dan sebelum-sebelumnya saudara? Karena bangsa Israel harus mengingat, saya sebut sebagai utang mereka kepada Tuhan. Atas semua keberuntungan, semua perlindungan Tuhan, semua berkat Tuhan yang mereka alami. Selama mereka mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka, mereka akan terus beribadah kepada Tuhan. Karena mereka ingat bagaimana perjalanan mereka selama ini bersama dengan Tuhan. Tetapi sebaliknya ketika mereka lupa dengan perjalanan mereka di masa lalu, maka mereka juga akan lupa untuk berkomitmen dan berbakti kepada Tuhan. Ya saudara, apa relevansinya untuk kita? Sebagai manusia, kita selalu punya penyakit yang sama. Apa saudara? Bukan kolesterol. Lupa. Penyakit ini adalah penyakit yang dialami oleh semua orang. Bukan cuma oma-oma, tapi orang muda juga sering kan, kalau ditanyain, kok nggak bikin PR? Apa jawabannya yang paling bisa supaya bisa terhindar? Lupa. Kalau orang udah bilang lupa, kita seakan-akan dipaksa untuk mengerti. Ya kalau udah lupa mau ngapain? Gitu ya saudara. Nah makanya bangsa Israel ini selalu diingatkan untuk ingat sama Tuhan. Saudara, yang kedua kita pelajari bahwa untuk memperbaharui komitmen kita untuk setia kepada Tuhan, ingat sama perjalanan kita di masa lalu. Bagaimana Tuhan sudah menolong saya dan saudara. Saya tahu setiap kita pasti punya cerita di masa lalu, punya pengalaman di masa lalu. Kalau hari ini saudara ada, itu bukan karena saudara kuat, bukan karena saudara punya uang, suamimu, istrimu punya uang, tetapi itu karena Tuhan. Setiap kali kita mengingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu, setiap kali itu juga ketika kita akan
merasa tidak mau lagi melanjutkan kehidupan kita, tidak mau lagi menyembah Tuhan, saya yakin ada kekuatan yang baru ketika kita mengingat perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Nah saudara, Mazmur 103 ayat 2-3, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Saya masukkan di dalam slide saya. 2, 3. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang apa? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jangan lupa akan kebaikan Tuhan, akan perjalanan kita di masa lalu. Karena selalu ada tangan Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu menolong kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu menjaga kita, yang selalu menguatkan kita di masa lalu. Jadi saudara, kesimpulan daripada poin yang kedua ini adalah selama kita mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, maka kita pasti akan terus setia kepadanya. Selama kita ingat bagaimana Tuhan sudah menolong kita, saya yakin kita akan terus setia kepada Tuhan. Berapa banyak pun tantangan, berapa berat pun persoalan yang saudara alami hari ini, selama kita ingat akan perbuatan Tuhan di masa lalu, kita akan terus kuat menjalani kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini mari jangan lupakan perbuatan Tuhan di masa lalu. Selalu ingat akan Tuhan, apa yang sudah Dia kerjakan. Selalu renungkan apa yang sudah Dia lakukan untuk kita. Maka saya percaya itu akan selalu menjaga kita untuk tetap setia kepadanya. Mari kita masuk dalam poin terakhir saudara. Ya, pembaharuan komitmen harus dimulai dari diri sendiri. Poin yang ketiga, ya, komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri. Kita baca ayatnya di ayat yang ke-15. Next. Ya. 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahmu akan beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, ini adalah komitmen Yosua. Saudara bayangkan Yosua ini adalah seorang pemimpin yang besar. Tetapi sebelum dia menyuruh bangsa Israel untuk berkomitmen kepada Tuhan, terlebih dahulu dia apa? Dia yang berkomitmen kepada Tuhan. Dia nggak ngomong sama bangsa Israel, memaksa bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, enggak. Tapi dimulai dari tetapi aku pilih. Kalian pilih, kalian mau beribadah kepada siapa? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, Yosua terlebih dahulu berkomitmen kepada Tuhan, karena kalau kita lihat dia adalah pemimpin bagi bangsa Israel, tetapi dia juga adalah pemimpin bagi keluarganya. Dia berkomitmen untuk beribadah kepada Tuhan sebelum dia menyuruh bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Pembaharuan komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Saya dan Bapak Gembala seringkali kalau ngomongin soal Excel, ya yang paling sulit ya Excel sih sebenarnya ya saudara. Karena sebagai gembala, kami punya tanggung jawab yang besar, bukan cuma untuk menggembalakan Bapak Ibu, tapi menggembalakan anak. Masalahnya ya saudara, saudara melihat saya dan Bapak Gembala dengan jubah kami sebagai gembala, berdiri dengan kalem dan lembutnya di depan. Anak saya lihat yang busuk-busuknya setiap hari dibawa ya saudara. Jadi yang paling sulit bagi saya, terlebih khusus sebagai ibu, bukan menggembalakan Bapak Ibu, karena saya bisa menyampaikan yang Bapak Ibu tidak lihat. Tetapi anak saya, dia melihat setiap waktu apa yang saya sampaikan. Tapi saya belajar bahwa bagaimana saya mengajar anak untuk beribadah harus dimulai dari diri saya. Saya bilang sama Bapak Gembala, kalau kamu mau anakmu ibadah sama Tuhan, kamu tunjukkan. Jadi waktu kami doa malam gitu ya saudara, kami sering doa malam itu
ya kami tunjukkan kalau sungguh-sungguh gitu. Jangan doa sambil tawa-tawa gitu ya saudara. Apalagi anak umur gitu kan lucu ya saudara, dia nyanyi apa, kita nyanyi apa, ya udah nggak nyambung. Tapi ya saudara, belajar untuk, saya bilang sama Bapak Gembala, kami harus belajar untuk nunjukin. Jadi kalau Bapak Gembala udah mulai tawa-tawa, ya udah senggol, yo doa yo, ya gitu ya saudara. Atau saya misalnya udah tahan ketawa, ya sudah, saya tahan diri saya untuk tidak ketawa supaya anak saya tahu bahwa saya lagi beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, untuk berkomitmen harus dimulai dari diri sendiri, termasuk untuk keluarga kita. Kita nggak bisa suruh anak kita untuk rajin ibadah kalau kita tidak rajin ibadah. Kita nggak bisa suruh anak kita untuk konsentrasi ibadah kalau kita pun tidak berkonsentrasi ibadah. Makanya saya selalu bilang sama kakak-kakak yang main sama Excel kalau lagi ibadah, termasuk Mas Bima waktu itu, saya bilang kalau lagi ibadah tolong jangan ajak Excel main, tapi nyanyi, dia pasti ngikut. Berapa kali saya lihat dia duduk sama kakak Gisel, kakak Glenis, karena mereka nyanyi memuji Tuhan, Excel juga nyanyi. Wah, walaupun ya anak segitu gimana sih konsentrasinya saudara, nggak berapa lama ya udah kumat lagi ya, tobat kumat, kumat lagi. Tapi saya melihat ternyata komitmen itu harus dimulai dari diri sendiri, termasuk ibadah kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi saudara, hari ini di tahun yang baru, yuk perbaharui komitmen kita untuk setia lagi kepada Tuhan. Kalau tahun lalu masih ada hal-hal yang membuat kita tidak setia, tahun 2025 mari setia kepada Tuhan. Sekali lagi, berkat Tuhan menyertai setiap orang yang setia kepadanya. Walaupun tidak terlihat, walaupun hanya hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, tidak disadari gitu ya saudara. Tapi yakin dan percaya berkat Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan.